apa kabar pemirsa? Hari Sabtu weekend seperti ini enaknya santai di rumah, selonjoran, kumpul sama keluarga. Biarkan kami yang bekerja untuk Anda. Betul, karena kan mendingan di rumah aja. Kalau nggak penting-penting amat di rumah aja sambil nonton tayangan yang berfaedah seperti Do It. Masih menerapkan protokol keselamatan, jadi tidak ada penonton di sini, hanya saya, Tike dan juga kakak andalan. Gimana Kecewa sih? loh, dari tadi main handphone terus, kita udah mulai acaranya. Sorry, ini lagi nyari kado. Wih, Kan sekarang kan online. buat siapa sih? Ya buat temen yang ulang tahun. Usianya berapa? Surprisein ya. Usianya berapa dia? 18. 18. Kan seangkatan sama aku. 18 kali 2 kali 36. Tapi kalau usia udah dewasa begitu, emang masih seneng di surprisein gitu ya? Pengen yang berkesan tapi bermanfaat gitu kalau udah umur-umur segitu tuh. Kita tanya aja sama teman kita yang seumuran juga. Seumuran sama kakak andalan? Iya, sama teman kakak andalan. Oh, tapi memang dia awet muda. Benar. Ada Ibu Dewi kita. Selamat pagi, Teh. Teh Dewi. Halo, apa kabar? Halo. Ini 18 tahun, jangan anaknya Teh Dewi sama Kang Arman ya, teman kamu? Iya. Tante. Awas ya. Oh, diancam loh. Hati-hati. Tapi kan kalau lihat Teh Dewi sama Kang Arman itu kan sama anaknya itu kan Raja, kayaknya ya? kemana-mana selalu barengan Iya, gitu. Apakah iya. momen-momen ulang tahun juga menjadi momen yang spesial buat kalian atau mungkin sama teman-teman juga? Kalau buat kita bertiga, ya akan kami usahakan menjadi momen yang spesial buat kami bertiga. Tapi terus kalau harus share sama teman-teman, ngundang atau misalkan dalam arti kata diulang tahun kan gitu, kayaknya jarang banget. Terus anak aku juga, terutama anakku tuh sangat nggak suka banget gitu diraya-rayain gitu tuh, nggak tahu kenapa dari kecil memang nggak suka. Kan biasanya ada tuh yang anaknya nggak mau, orang tuanya tuh pengen dipartiin gitu Iya, kan. bener Ada tuh. banget. Obsesi- Pas masih kecil. Obsesi Iya. orang tua itu biasanya. Obsesi orang Nah, tua. soalnya kalau Teh Dewi sama Kang Arman ini yang mungkin paling spesial di kehidupan mereka adalah ulang tahun pernikahan. Satu Indonesia tahu 11 Januari. Iya benar. Ya itu paling mau nggak mau, kalau itu mau nggak makanya. mau ya sama. Itu mah bahkan dibikin konser Iya, ya. benar, ya. Betul. Oke, tapi pemirsa, bagaimana caranya supaya ulang tahun lebih bermakna? Kakak andalan punya tipsnya nih. Silahkan kakak andalan. Betul, ini dia beberapa tips dari kakak andalan supaya ulang tahunnya tidak terasa hambar atau gitu-gitu aja, tapi ada sedikit makna dari perayaan yang kita lakukan tiap tahun ini. Oke. Yang pertama, seperti tadi yang Teh Dewi katakan, bahwasannya kita merayakan dengan keluarga inti. Karena doa-doa dari keluarga inti ini adalah sangat mendukung kita untuk semangat kita menyambut di umur-umur yang baru ini. Lanjut. Yang kedua, mari kita manfaatkan hari spesial kita untuk berdonasi. Cakep, iya. cakep, benar. Maksudnya gini, merayakan dengan pesta tidak dilarang, tapi akan lebih bermakna di hari spesial kita memberikan kebahagiaan kepada orang banyak gitu kan ya, orang yang lebih Berbagi, membutuhkan. betul. Bagus tuh idenya tuh kakak Sekali. andalan, berdonasi. Selanjutnya, mari kita menyusun goals atau rencana-rencana targetan kita di tahun yang berikutnya. Aduh udah usia segini nih. Ya, Iya. introspeksi usia yang sudah dilalui seperti apa, kualitasnya, dan introspeksi plus menyusun rencana ya. Betul, Kedepannya apalagi apa yang mau dikejar gitu ya. rencana finansial. Wah, kalau itu sih kita harus ngomong sama yang memang ahlinya dalam merencanakan finansial. Betul. Kita akan ngobrol dengan Director and Chief Marketing Officer Manulife Indonesia, Ibu Novita J. Rumngangun. Hai, Ibu Nona. Hai, Rona Tika and Ibo. Sehat, Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, ketemunya masih cuma lewat layar aja nih ya, Bu ya. Kangen padahal kita ketemu langsung. Iya. Nanti akan indah pada waktunya. Soalnya dengar-dengar di bulan ini kan Ibu ulang tahun gitu. Tempat kerjanya juga ulang tahun. Oh, iya, betul. Wah, udah mintobi banget ya, mintobi banget tuh. Nah, biasanya kalau Bu Nona sendiri merayakan ulang tahun itu biar lebih bermakna itu seperti apa sih, Bu? Oke. Kalau saya sih secara pribadi
yang penting pertama itu saya selalu bersyukur. Jadi nggak mikirin tuh mau apa, bersyukur. Apalagi dalam keadaan seperti sekarang ya. Kita ini dalam keadaan sehat, selamat, bisa ketemu dengan Rona, Tika, Ibob, dan semua. Itu adalah satu hal yang sangat luar biasa. Dan itu harus kita syukuri. Kadang-kadang kita take it for granted gitu loh. Itu pertama. Yang kedua, ini momen di mana saya biasanya melakukan evaluasi terhadap banyak hal. Terhadap goal saya sudah sampai di mana, terhadap keuangan saya sudah sampai di mana. Jadi saya berhenti sejenak untuk berpikir, saya sudah sampai di mana dengan tujuan saya. Nah, yang paling penting lagi adalah pada saat usia seperti ini, apakah saya sudah berbuat banyak buat diri saya, buat keluarga, dan buat banyak orang. Nah, itu yang selalu saya lakukan setiap tahunnya. Begitu juga dengan Manulife. Jadi secara personal dan Manulife itu selalu seperti itu. Selalu melihat adalah kita bersyukur eksistensi kita ada di Indonesia. Kita juga melihat keberadaan kita di Indonesia membantu banyak orang atau tidak, dan kedepannya bagaimana kita terus membantu masyarakat Indonesia. Jadi sebenarnya goal personal dan goal dalam company itu kalau kita lihat adalah seperti itu, bersyukur, evaluasi, dan apakah kita telah berbuat banyak buat banyak orang. Bagus Jadi banget. supaya kita ini bisa merayakan ultah yang merekah. Iya. Merekah secara kebijaksanaan, merekah secara spiritual, Betul. gitu kan, secara manfaat buat masyarakat banyak. Nah, karena nggak tahu kenapa hari ini memang kayaknya sudah ada jalannya ya. Bulan ini tuh kan Manulife ulang tahun, Bu Nona ulang tahun, bahkan bintang tamu kita, ya Teh Dewi juga ulang tahun di bulan Juli ini. Cuman bedanya yang satu Cancer, satu Leo. It's okay, nggak apa-apa. Nggak Jadi apa-apa. kita akan ngobrol lagi bagaimana caranya kita merayakan ulang tahun supaya tetap merekah dan menjadi berkah. Jadi tetaplah bersama kami di Dui. Kalau anak kita biasakan hidup mewah, belum tentu orang tuanya mewah terus selamanya. Dipersembahkan oleh Kembali lagi di Sabtu yang ceria ini bersama kami bertiga dan juga ada Bu Nona dan Teh Dewi Gita di Dui. Mau nanya sama Teh Dewi ya. Teh Dewi kan tadi kalau Bu Nona kan bilang salah satu yang beliau lakukan pada saat ulang tahun itu adalah menyusun goal. Ya. Target-target di usia mendatang. Sekaligus mensyukuri apa yang sudah didapatkan Betul. dan sudah dijalankan sebelumnya ya. Teh Dewi ngelakukan hal yang sama juga nggak sih? Aku ulang tahun misalnya hari ini, tahun depan aku harus, tahun ini aku harus, usia sini harus melakukan ini, dan ini gitu. Gitu nggak Teh? Oh ya, banget. Salah satunya adalah selalu saya tuh menghadiahkan diri saya tuh dengan goalnya adalah selalu pengen lebih sehat. Jadi saya selalu pengen hadiah ulang tahunnya tuh selalu minta sama suami gitu, sama Arman. Aduh, tahun depan ulang tahunnya saya minta dibayarin buat healthy check up salah satu. Biar ada sesuatu yang untuk saya kerjakan ke depannya. Jadi modal lah istilahnya gitu, hadiah tuh jadi nggak sia-sia gitu. Aku jadi merasa sedikit Terpukul. berpikir, terpukul. Kenapa Kak Kandel? Dengan kalau Teh Dewi kan tadi mintanya untuk check up kesehatan gitu kan. Cuman aku sama teman-temanku itu banyakan kayak pengen ulang tahun yang keren gitu, yang mewah. Apalagi di umur-umur kayak misalkan yang tadi Sweet 17, 25 misalkan, atau pindah kepala kayak dari 19 ke 20. 19 ke 20, 39 ke 40 ya, kayak gitu. ya. Nah, aku mau tanya ke Bu Nona nih, boleh nggak sih kalau kita merayakan ulang tahun mewah atau keren gitu, Bu Nona? Nggak ada larangannya sih gitu loh, dan nggak ada sanksinya juga kalau kita mau melakukan yang mewah gitu ya. Cuman kembali lagi kita mesti lihatlah. Saya kan selalu ingetin kepada semuanya bahwa mari kita bertanya deh kalau mau bikin apa-apa, termasuk kalau mau bikin sesuatu yang mewah, apalagi hari ini gitu ya. Pertanyaan klasik. Ini sebenarnya kebutuhan apa keinginan? Iya. Ya, jadi yuk sama-sama kita menjawablah pertanyaan-pertanyaan ini, terutama buat kakak andalan yang pengen merayakan ulang tahun mewah. Satu,
ada nggak dananya? Nah, Ya, jangan jadi jangan maksain. sampai berhutang, betul. Ya, jangan sampai ngarepin sumbangan, apalagi malu dong gitu loh, mewah tapi sumbangan. Ya. Kalau jawabannya adalah ada nih, gue punya nih dana. Pertanyaan berikutnya adalah dananya ini masuk kategori apa? Jangan sampai masuk dalam kategori yang udah kita pos-poskan. Kan kalau kita tuh ada pos-posnya tuh, ada kebutuhan primer, ada pos dana darurat, ada pos asuransi, investasi. Nah itu jangan diganggu-gugat ya. Lalu yang paling penting lagi, setelah itu semuanya ada, manfaat apa sih yang akan kita dapat untuk kita dan orang lain apabila kita melakukan perayaan yang mewah atau boleh dibilang berlebihan pada saat sekarang. Jangan sampai nih ya, kita memaksakan diri karena gengsi dan social pressure. Kalau kita bisa menahan diri, sebetulnya yang jadi permasalahan sekarang adalah anak-anak. Anak-anak itu kan biasanya suka iri ngelihat temennya, dirayakan kok dengan heboh sekali kalau aku enggak gitu. Nah, bagaimana nih kita tuh harus bersikap seperti apa sih Bu? Menurut Ibu kita harus tetap merayakan keinginan anak atau kita kasih pengertian juga sama anak ini? Mbak Tika, merayakan nggak ada masalah. Bagus banget seperti Teh Gita tadi merayakannya hanya di keluarga ya. Saya rasa pengertian dan pendidikan buat anak-anak itu penting. Karena begini, kalau anak kita biasakan hidup mewah, belum tentu orang tuanya mewah terus selamanya. Itu pertama. Dan apabila ini anak nanti sudah dewasa, belum tentu juga anak tersebut bisa mewah. Jadi kita harus memberikan pendidikan dan komunikasi kepada anak-anak dari sejak dini bagaimana kita melakukan perencanaan keuangan dengan komunikasi yang simpel, Mbak. Teh Dewi mungkin ada pertanyaan buat Bu Nona? Bu Nona, aku ada pertanyaan nih. Kan rada-rada bingung nih karena pandemi ini ya gitu. Gimana caranya mengelola keuangan lebih bijak, di mana usia bertambah pastinya. Tapi terus dengan keadaan seperti sekarang ini, Bu Nona ada masukan nggak buat saya? Iya, iya benar Mbak. Apalagi dalam masa seperti ini. Apalagi kita mau ulang tahun, jangan sampai umur sudah segini, kenapa keuangan masih segitu gitu kan ya. Itu kan satu pertanyaan juga buat kita gitu ya. Nah, saya akan share checklist nih mengenai finansial. Mari kita sama-sama lihat checklist ini, apakah kita benar-benar memiliki perencanaan keuangan yang baik. Yang pertama, jika kita terkena PHK atau misalnya tidak ada order atau tidak ada yang namanya performance atau kehilangan pendapatan sekarang ya, mampu nggak kita bertahan 3-6 bulan ke depan tanpa harus berhutang? Siap nggak kita gitu ya menjalani hidup kita tanpa ada berhutang? Yang kedua, jika ada kebutuhan darurat nih, sekali misalnya memperbaiki rumah, mobil yang tiba-tiba mogok ya, yang untuk mencari nafkah, ada nggak kita dana tunai yang bisa langsung digunakan? Ya, biasanya kita kan ada gajian langsung otomatis nih, kita langsung amankan minimal 20-30% untuk keperluan masa depan kita untuk investasi dan asuransi. Itu masih berlanjut nggak gitu loh? Atau jika anggota keluarga kita atau kita sendiri dirawat di rumah sakit, amit-amit, tapi kita nggak tahu apa yang terjadi, ya, bagaimana dengan menanggung biayanya tanpa kita harus menggerus tabungan kita yang sudah ada? Atau jika sebagai pencari nafkah, siapapun pencari nafkah yang istri atau suami, apakah ada dana bila pencari nafkah kita tutup usia? Apakah kita bisa langsung melanjutkan kehidupan kita? Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang kalau salah satu dari pertanyaan itu jawabannya ada yang tidak, pertanda kita masih memiliki sistem perencanaan keuangan yang harusnya kita perbaiki.
Ini nih jadi bahan renungan kita nih. Aku dari tadi tuh sebenarnya pengen berbesmili loh dengar penjelasan dari Kenapa? Bu Nona. Ya kita harus akui bahwa seniman itu termasuk yang mungkin yang pertama kali terkeimbas banget dalam hal pandemi ini gitu. Terasa banget ya Teh Dewi ya, betapa kerjaan kita ya Teh. Sampai beberapa bulan ke depan kita belum tahu kalau dunia hiburan itu benar-benar yang mungkin terakhir baru bisa bangkit ya kan? Iya, betul. Ya. Tapi dari tadi yang Bu Nona tanyakan, alhamdulillah kalau saya, mungkin Tike, Teh Dewi dan juga Kakak Andalan, jawabannya iya semua. Iya. Kayaknya tidak ada jawaban tidaknya Bu. Insya Allah kami sudah mengerti bagaimana cara mengelola keuangan Bu. Amin. Ya, tapi kayaknya pembicaraan masih akan lebih seru lagi setelah ini. Makanya jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Do It. Manulife ada di Indonesia untuk membantu masyarakat Indonesia agar bisa menjadi andalan buat keluarganya. Dipersembahkan oleh Masih menikmati hari Sabtu yang santai di rumah sambil ngobrol bagaimana kita memaknai pertambahan usia kita. Betul. Di Do It. Nah, kayaknya nih sebelum kita ngobrol lagi, ada baiknya kita kasih surprise buat yang ulang tahun di bulan Juli. Jarang-jarang, kayaknya bukan jarang-jarang, belum pernah. Belum pernah kita kayaknya ya. Karena jadi lead vokal. Bagaimanapun saya itu adalah seorang produser loh, produser album. Meskipun laku ya. Albumnya emang nggak bagus, cuman saya punya kemampuan. Suara juga lumayan ya. Ya, silakan. And happy birthday to you. Happy birthday untuk Manulife di tanggal 18 Juli ini. Ibu Nona tanggal 28. Dan tanggal 20. Teh Dewi tanggal 28. Ini ternyata warga Juli semua ini. Iya, Juliers. Cuman bedanya kalau Bu Nona sama Manulife itu Cancer. Ya Bu Nona Cancer ya, betul ya? Ya benar. Nah kalau Teh Dewi itu udah masuk Leo, betul ya Teh? Woi. Kasih jempol. Tumben cowok apal zodiak. Biasanya cewek tuh yang hafal ya. 18, 20, dan 28. Pas banget. Angkanya juga cantik. Cantik. Aku mau langsung tanya aja nih kalau kayak gitu ya. Bagaimana berbicara mengenai Manulife, bagaimana Manulife memaknai ulang tahun yang ke-35 ini, Bu Nona? Terima kasih Kakak Andalan. Iya. Jadi Manulife Indonesia ini kan sudah berada 35 tahun di Indonesia, tepatnya nanti tanggal 18 Juli. Dan kami akan terus berkomitmen kepada para nasabah kami. Jadi kita punya ada namanya nilai-nilai dalam suatu perusahaan. Yang nilai pertama itu adalah kecintaan terhadap nasabah, apa yang kami lakukan di Indonesia. Jadi kami ingin benar-benar membuktikan kepada masyarakat mengenai komitmen kami, terutama pada masa pandemi seperti sekarang. Jadi masa yang seperti sekarang ini adalah masa di mana kami harus jauh lebih bijak dalam memaknai hari ulang tahun. Ya, jadi saya suka bilang kepada rekan-rekan di Manulife, mari kita merayakan ulang tahun dengan tidak merayakan, tapi bagaimana kita membantu masyarakat Indonesia untuk sama-sama gotong royong melewati masa sulit akibat pandemi ini. Jadi itu yang kami maknai dari nilai-nilai yang ada di Manulife. Salah satu yang ingin kami lakukan, yang telah kami lakukan beberapa kali sampai sekarang, sampai dengan akhir Juli adalah bagaimana kami ingin mengajak para nasabah kami dan seluruh masyarakat Indonesia untuk ikut serta dalam membantu tenaga kesehatan. Mereka itu luar biasa, benar-benar pahlawan dan garda terdepan kita dalam memerangi virus COVID. Ya, jadi ada dua tahapan. Tahap pertama kita sudah salurkan APD melalui Benih Baik di rumah sakit yang ada di Jabodetabek. Terus tidak hanya itu, kami juga menyumbangkan perangkat komputer. Kita ulang tahun ke-35, maka kami menyumbangkan sebanyak 350 buah komputer ke 180 fasilitas kesehatan. Kenapa? Karena tentunya rumah sakit membutuhkan administrasi yang baik, bagaimana mereka mengelola. Ya kadang-kadang kan kita cuma lihat garda depannya aja, tapi di belakangnya administrasi itu juga sangat mereka butuhkan.
Keren. Selanjutnya kami juga akan melakukan di tahap kedua di mana kami juga memberikan APD. Jadi kami akan terus melakukan banyak hal, ya, apakah sumbangan dari karyawan sendiri secara sukarela ataupun dari brand Manulife itu sendiri. Jadi kita benar-benar memaknai nilai perusahaan ini dengan hidup dan melaksanakannya setiap hari. Dukung, didukung. Berarti nampak sekali 35 tahun adalah umur yang sangat dewasa untuk memberikan yang terbaik dari Iya, Manulife. mateng. Sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang punya manfaat buat masyarakat banyak gitu kan. Betul. Gitu. Iya. Teh Dewi, mangga. Kita apa kayak aku gitu, orang umum yang bukan tergabung di Manulife, apa bisa ikut berdonasi, Bu? Gimana caranya kalau bisa? Sangat bisa. Jadi kita bisa dihubungi di Manulife ada di Bandung. Kita bisa dihubungi di website. Jadi programnya kita adalah program satu APD, satu produk, satu APD. Itu bisa kita lakukan. Dan program ini sesuai dengan ulang tahunnya Manulife. Kita sudah dimulai dari mulai Juli, nanti berakhir di akhir Juli karena kita akan mendistribusikan donasinya. Jadi saya, Tike, kakak andalan Teh Dewi aja ikutan untuk program ini, masa kamu enggak, pemirsa ya? Iya, betul. Ada satu hal yang saya suka dari Manulife Indonesia ini adalah slogannya, jadi andalan. Iya. Sebuah kalimat yang pendek, singkat, tapi penuh makna. Betul. Jadi andalan buat keluarga, buat diri kita, buat tempat kerja kita. Nah, Bu, ada program apa aja nih dari Manulife Indonesia yang akan dikembangkan rencananya supaya kita tetap bisa menjadi andalan, Bu? Sangat simpel ya, hashtag kita jadi andalan itu tidak merepresentasikan Manulife jadi andalan. Tapi artinya adalah bahwa Manulife ada di Indonesia untuk membantu masyarakat Indonesia agar bisa menjadi andalan buat keluarganya. Nah, menjadi andalan buat keluarganya bisa berbagai hal, macam-macam ya. Tapi menjadi seorang andalan itu buat keluarga bukan berarti apa aja bisa. Karena sekali lagi kita bukan Superman, bukan Superwoman. Menjadi andalan untuk pendidikan anak-anak kita antar atau masukkan mereka ke sekolah yang benar-benar bisa diandalkan. Menjadi andalan untuk keuangan, maka bisa Manulife Indonesia akan membantu dengan senang hati keluarga Indonesia. Nah, seperti itu. Nah, saat ini kita memang lagi fokus bagaimana kita bisa membantu masyarakat Indonesia untuk benar-benar memproteksi diri mereka dan keluarga. Nah, karena ini ulang tahun, maka kami mengajak nasabah-nasabah kami juga untuk membantu, ya, bukan kami meminta tambahan premi atau tambahan bayaran, tidak, tapi kami akan berdonasi atas nama nasabah kami pada saat mereka membeli satu produk. Jadi sebetulnya nih pemirsa, yang namanya merayakan ulang tahun itu ya sah-sah saja gitu. Tapi mungkin tidak perlu besar-besaran. Bahkan kita sih lebih baik kalau ulang tahun ini lebih bermakna dan bermanfaat kalau kita menjadikan momen tersebut untuk saling berbagi dan juga merefleksikan serta merencanakan langkah ke depan untuk hidup kita yang akan diambil setelahnya agar kita bisa menjadi andalan. Ya, selamat ulang tahun Manulife Indonesia, selamat ulang tahun juga Bu Nona, selamat ulang tahun juga nanti di akhir bulan buat Teh Dewi Gita. Hadiah sudah saya titipkan ke Kang Arman, langsung ditagih aja. No. Udah dititipin. Apa doa? Ya, terima kasih Teh Dewi, salam buat ke anakmu sama Kang Arman ya. Bu Nona juga terima kasih sudah ikut ngobrol-ngobrol dengan kita ya. Ngobrol-ngobrol yang bermanfaat di hari ini. Betul sekali. Nah pemirsa, kalau misalnya Anda punya pertanyaan seputar dunia keuangan, silakan ditanyakan lewat akun sosial media kami @duit_metrotv. Iya. Kita pamit dulu ya pemirsa, kita ketemu lagi di Duit di minggu depan. Dadah! Have a nice weekend! Dipersembahkan oleh